Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil review kami mengenai Nutrition, Counseling, and Education Skill Development, yaitu tentang bagaimana kerangka untuk pemahaman dan mencapai perubahan perilaku. Adapun anggota kelompok dari kelompok 7, yang pertama ada saya sendiri, Asminta Brutu. Yang kedua ada Cindra Emilia Pane, selanjutnya ada Al-Anisi Jati Karitonga, selanjutnya Cindra Emilia Pane, Dengsi Marinda Simanjuntak, Fakila Fadia Fatah, Indri Jayantri Saragi, Intan Febrianti, Mairani Ermelinda Panjaitan, dan Nurfaijah Mutia Pulungan. Nah, adapun agenda dari presentasi kami ini, yang pertama mengenai motivational of interview, yang kedua ada spirit of motivational interviewing, dan yang pertama itu akan dijelaskan oleh teman saya, Cindra Emilia Pane. Kepada Cindra, saya persilakan. Baik, yang pertama yaitu motivational of interviewing atau wawancara motivasi. Faktor utama kemunduran pada kontinum kesiapan adalah salah satunya yaitu kurangnya motivasi atau keinginan untuk berubah. Wawancara motivasi atau MI atau yang disingkat dengan MI ini adalah sebuah pendekatan untuk konseling yang mengintegrasikan konseling yang berpusat pada klien dan melengkapi model transteoretikal atau TTM, karena memerlukan fokus pada strategi untuk membantu dan memotivasi serta menghargai klien untuk membangun komitmen, untuk membuat perilaku berubah dan bergerak menuju tahap tindakan. Miller dan Rolnick, pendiri MI, memberikan definisi sebagai berikut, yaitu merupakan gaya percakapan kolaboratif untuk kekuatan, meningkatkan motivasi dan komitmen seseorang untuk berubah, dibandingkan dengan konseling yang berpusat pada klien, MI lebih fokus dan terarah kepada tujuan. Dibandingkan dengan TTM tadi, MI bukanlah sebuah teori perubahan yang komprehensif. Dalam MI, motivasi tidak dipandang sebagai kepribadian, sifat, atau mekanisme pertahanan, tetapi dianggap sebagai keadaan kesiapan untuk berubah dan dipengaruhi oleh orang lain. Karena konselor dapat mempengaruhi motivasi untuk melakukannya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari intervensi mereka. MI sangat berguna pada tahap awal. Pada tahap awal perubahan perilaku ketika ada banyak ambivalensi tentang pengambilan keputusan untuk berubah. Pada tabel 2.5 dijelaskan apa itu motivasi. Yang pertama itu pengetahuan tentang konsekuensi. Yang kedua itu efikasi diri. Yang ketiga itu persepsi bahwa suatu tindakan telah dipilih secara bebas. Yang keempat itu analisis diri atau memberikan argumen untuk perubahan. Yang kelima itu pengakuan perbedaan antara kondisi saat ini dan keadaan yang diinginkan. Yang keenam itu dukungan sosial. Yang terakhir itu ada perasaan yang diterima. Yang kedua, spirit of motivational interview. Semangat wawancara motivasi. Gaya komunikasi konselor sangat mempengaruhi hasil sisi konseling. Dalam edisi ketiga, buku Meliner dan Roglic, motivasi interview, lebih sedikit penekanan diberikan pada teknik dan lebih banyak perhatian diberikan pada semangat yang mendekati ML. Inheren dalam semangat adalah kebutuhan konselor untuk menolak refleks. Meluruskan, konselor mungkin ingin memperbaiki keadaan karena keinginan untuk membantu orang lain menjalani kehidupan yang lebih sehat. Reaksi dalam mungkin langsung,
meluruskan segalanya dan memberi semua alasan untuk mengubah pola makan yang sudah mapan. Misalnya, seorang konselor dapat memberitahu klien yang bivalent, kamu harus sarapan karena kamu akan memiliki lebih banyak energi sepanjang hari. Namun klien yang ambivalent kemungkinan besar tidak akan menanggapi nasihat baik itu. Jika klien memberi argumen tidak berubah, interaksi Anda membangun komitmen tidak berubah, lebih banyak argumen untuk perubahan di pihak Anda. Kemungkinan besar akan mengganggu hubungan konseling. Anda dan klien Anda akan merasa seperti sedang bergulat. Ini termasuk kemitraan, penerimaan, dan simpati, dan pembangkitan. Selanjutnya ada kemitraan. Kemitraan ini merupakan pendekatan kolaboratif sangat penting dalam proses wawancara motivasi. Dalam pencarian cara untuk mencapai perubahan perilaku. Pengalaman konseling digambarkan sebagai tarian. Keahlian dari konselor dan klien dihormati, di mana konselor membawa banyak pengetahuan dan pengalaman, dan klien adalah pakar dalam pengalaman masa lalu, pengaruh stres, dan keyakinan pribadi dan nilai-nilai. Selama interaksi dengan klien, konselor menjelajahi berbagai sudut dari perubahan perilaku klien. Selanjutnya, kemitraan. Pendekatan kolaboratif sangat penting dalam proses wawancara motivasi. Dalam pencarian cara untuk mencapai selanjutnya penerimaan. Komponen penerimaan meliputi nilai mutlak, afirmasi, otonomi, dan akurat empati. Nilai mutlak mengacu pada pemahaman bahwa martabat setiap orang adalah sama, sehingga menciptakan hubungan konseling di mana klien lebih cenderung terbuka dan jujur tentang masalah mereka. Afirmasi menunjukkan klien sudah memiliki keterampilan khusus, memberikan dorongan kepercayaan diri untuk melakukan perubahan perilaku. Otonomi bahwa keputusan untuk berubah selalu harus datang dari klien. Konselor menciptakan suasana di mana klien memahami bahwa mereka tidak melakukan perubahan dengan kekuatan orang lain, seperti dari konselor, orang tua, atau dokter, tetapi telah memilih untuk melakukan perubahan berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Konselor menunjukkan empati yang akurat dengan mengambil tindakan aktif minat pada klien mereka dan berusaha untuk memahami mempertahankan perspektif mereka. Selanjutnya, simpati. Perlunya kepedulian yang tulus terhadap penderitaan orang lain. Jika seseorang penasehat berfokus pada keuntungan pribadi, seperti merasa perlu meminta seseorang klien mendaftar untuk sesi tambahan, kemungkinan besar penasehat tidak akan tampak tulus. Yang terakhir ada pembangkit. Dalam wawancara motivasi ada asumsi dasar bahwa individu memiliki hasrat bawaan untuk melakukan apa yang benar-benar penting bagi mereka. Dan tanggung jawab kita sebagai penasihat adalah untuk memfasilitasi klien untuk membangkitkan motivasi itu, atau disebut dengan evocation, untuk membawa perubahan. Jadi selama waktu konseling, kita sebagai konselor mencoba meyakinkan klien untuk berubah, untuk menciptakan sebuah perubahan, sehingga masalah yang dialami oleh klien dapat teratasi. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dari buku Nutrition, Counseling, and Education Skill Development, 4th edition, dari Bauer dan Leo. Sekian hasil presentasi kami. Apabila ada terdapat kesalahan dan kesilapan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.